Axel Albert membuang pandangan dari gadis yang kini menjadi tunangannya. Dia sangat marah sampai ingin menarik lagi cincin yang baru saja disematkan ke jari manis Arabella. Sang tunangan tersenyum bahagia, memang sangat cantik dan anggun tetapi membuat dirinya merasa muak. Setelah pesta pertunangan usai, Albert langsung protes pada orang tuanya. Yang aku mau Elena, bukan dia. Ucap Axel marah. Kenapa tiba-tiba begini? Bukannya kamu sudah menyetujuinya sendiri kalau mau ditunangkan dengan putrinya keluarga Gibran? Jawab Albert. Axel menggigit bibirnya menahan amarah. Dia menyesali dirinya sendiri yang dengan cerobohnya tidak menyelidiki dulu siapa yang akan menjadi tunangannya. Ketika kedua orang tuanya memberi kabar menjodohkan dengan putri Gibran, dia langsung saja menerimanya sebab mengira jika gadis itu adalah Elena. Semua sudah terlanjur, jika kamu banyak tingkah bisa mencoreng nama baik kita. Kamu terima saja, Arabella, gadis yang cantik dan cerdas sangat cocok menjadi pendampingmu, bujuk Albert. Papamu benar. Hanya putri Albert yang pantas bersanding denganmu. Karena hanya keluarga dia yang sejajar dengan kita. Sudahlah, jangan mengeluh, sebaiknya kita temui mereka. Tidak enak kalau ditinggal lama-lama, bujuk Maria. Kamu bukan siapa-siapa, jangan ikut campur. Serga Axel pada mama tirinya. Axel, jaga sikap kamu. Bentak Albert. Axel mengalah bukan karena pasrah, melainkan tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di hadapan klien dan teman-temannya. Karena pesta pertunangannya sangat megah dan dihadiri dari berbagai kalangan. Ketika acara makan, Albert sengaja mengajak Arabella keluar ruangan dan duduk di depan halaman gedung. Axel, pemandangannya indah sekali bukan? Tanya Arabella dengan senyuman lembut. Arabella, aku ingin meluruskan sesuatu. Sejujurnya aku mengira orang yang ingin dijodohkan denganku adalah Elena. Tapi kenapa bisa jadi kamu? Dan kenapa aku baru tahu kalau keluarga Gibran memiliki putri lain? Bukannya Elena adalah putri tunggal? Sela Axel tanpa basa-basi. Aku adalah kakak kandung Elena. Tapi beda ibu. Lebih tepatnya aku adalah anak haram, aku lahir 2 tahun sebelum Elena. Jadi ketika ibuku mengandungku, papa menikah dengan mama Karina. Tapi karena ibu meninggal makanya aku diserahkan pada papa. Aku tahu kamu pasti kecewa, tapi Elena sudah meninggal sejak lama, jawab Arabella dengan pandangan memelas. Apa? Bagaimana bisa tidak ada kabar sama sekali? Pekik Albert sama sekali tidak percaya. Karena setelah kematian Elena kesehatan mental mama Karina terganggu, jika beliau sampai tahu maka akan sangat buruk bagi kondisinya, balas Arabella. Ceritakan kapan dan bagaimana kejadiannya. Pinta Axel sangat terpukul. Arabella meneteskan air matanya, menghirup napas dalam-dalam kemudian menatap nanar ke mata Axel. Tepatnya 10 tahun yang lalu, saat kami sekeluarga berlibur ke Swiss. Ketika kami bermain di sungai, Elena terjatuh dan hanyut. Sudah seminggu pencarian tapi tidak ditemukan, dan papa sengaja memblokir soal kabar itu sebab jika mama Karina mendengar kabar itu lagi bisa gila. Sampai detik ini, beliau menganggap aku sebagai Elena dan mengira yang meninggal adalah aku, karena saat itu jiwanya terguncang, balas Arabella menangis pilu. Axel sangat frustasi, dia tak sanggup membayangkan Elena yang baru berusia 8 tahun sampai hanyut ke sungai. Bisa-bisanya dalam kurun waktu itu dia sama sekali tidak tahu. Axel ingin marah dan mengamuk, tetapi tubuhnya terlalu lemas bahkan untuk meneteskan air mata dia tak memiliki tenaga. Axel, kamu baik-baik saja? Tanya Arabella. Axel memang baru 1 kali bertemu dengan Elena,
tapi pada pandangan pertama dia sudah jatuh cinta. Hanya saja Axel pendam sebab pada saat itu Elena baru berusia 8 tahun sedangkan dirinya sudah 17 tahun. Elena gadis yang sangat cantik memakai gaun ulang tahun nampak sangat mempesona. Itulah pertama dan terakhir kali Axel bertemu dengan Elena, sebab setelah itu dia kuliah di Amerika dan tak pernah kembali. Sebenarnya dia sudah tidak minat kembali sejak papahnya menikah dengan Maria. Dia tahu jika perempuan yang menjadi ibu tirinya adalah mantan pelacur. Dia tidak dapat menerima mamanya yang berkelas dan baik digantikan oleh perempuan jalang. Aku mau pulang, tolong katakan pada kedua orang tuaku jika aku ada urusan penting, jawab Axel langsung beranjak pergi. Akan tetapi dia merasa tangannya ada yang menarik dari belakang. Axel, tapi ini adalah malam pertunangan kita. Bagaimana bisa kamu meninggalkan aku? Pekik Arabella. Maaf, tapi aku tidak enak badan. Axel mengabaikan tunangannya. Dia memilih ke parkiran dan tidak menyangka bertemu dengan sepupunya yang tengah menggoda seorang gadis. Peter, aku bilang antar aku ke bar. Kamu mau bawa aku kemana ini? Tanya Axel. Aku bosan di sana, lebih baik aku ajak kamu ke sesuatu tempat yang mengasihkan, jawab Peter tertawa ngakak. Jika kamu ajak aku ke tempat prostitusi akan aku habisi kau. Ancam Axel dengan pandangan tajam. Tenang saja, tapi tempat menyenangkan lebih dari itu. Memang sih tempatnya jauh, berada di pinggiran kota. Makanya kamu kencangkan sabuk pengaman kamu biar kita cepat sampai. Teriak Peter sangat menikmatinya. Axel memejamkan matanya, jika di suasana hati yang normal dia tidak akan mau mengikuti kegilaan sepupunya. Tetapi malam ini dia pasrah, bahkan saat mobil yang ditumpanginya melaju dengan kecepatan melebihi batas dia juga tidak protes. Hati dan pikiran Axel benar-benar kacau, dia masih belum menerima kenyataan jika gadis kecil yang selama bertahun-tahun ditunggu kini telah tiada. Setelah perjalanan hampir 2 jam, mobil terparkir di sebuah bangunan kayu tetapi nampak megah. Tempat apa ini? Tanya Axel sambil menguap sebab mengantuk. Perjudian, tidak terkenal di media tetapi menjadi tempat nongkrong kalangan menengah ke atas. Karena sebagai tempat berbagai transaksi ilegal dari berbagai negara. Hebat sekali bukan? Dan pelayan di sini sangat cantik sekali, bisik Peter. Sialan, aku tidak minat judi. Sergah Axel kesal. Eits, kamu bisa minum-minum dengan puas. Ada tempat VIP yang sunyi, kamu bisa menikmati pandangan dari atas sana. Bisik Peter sambil menarik tangannya. Axel menurut saja, sudah jauh-jauh datang kenapa tidak mencoba saja. Dan benar saja, di dalam terlihat begitu ramai. Tetapi dia tertarik dengan ruangan klasik dan semua furnitur dari kayu jati. Axel, kamu sudah aku pesankan ruangan untuk menyendiri dan minum. Aku makin dulu ya, nanti aku menyusul kamu, bujuk Peter. Silahkan tuan, ucap pelayan cantik dan seksi. Axel hanya mengangguk, tetapi sesampainya di tempat dia langsung merasa nyaman. Dari tempat duduknya ada jendela yang bisa melihat luasnya hutan yang ditumbuhi pohon cemara. Si berandal sialan ini sangat tahu seleraku, gumam Axel mulai tersenyum.